Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Merdeka atau mati. Setiap tahunnya pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tanggal ini diperingati untuk mengenang keberanian para pejuang tanah air melawan tentara sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November berkaitan dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Insiden yang mengawali pertempuran ini adalah insiden di Hotel Yamato pada 18 September 1945. Kala itu pihak Belanda mengibarkan bendera Belanda, yakni merah putih biru di atas tiang Hotel Yamato. Melihat hal itu, Presiden Sudirman telah memperingatkan agar bendera tersebut segera diturunkan, namun peringatan itu tidak digubris. Melihat keadaan tersebut, para pemuda Surabaya marah sehingga berkumpul di Hotel Yamato dan berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Berawal dari peristiwa itu, rangkaian polemik pun terjadi. Pertempuran pertama Indonesia melawan Inggris pada 27 Oktober 1945 memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Salah satunya adalah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada Jumat 9 September 1945, pesawat-pesawat Inggris terbang dengan menjatuhkan selebaran kertas dari udara ke seluruh penjuru kota Surabaya. Selebaran itu berisi ultimatum dari Inggris yang meminta para pejuang Surabaya untuk menyerahkan senjata. Selambatnya pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Tak hanya ultimatum penyerahan senjata, selebaran tersebut juga berisi pesan kepada siapapun untuk menyerahkan orang yang bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Namun tidak ada ketakutan dari para pejuang dan pemuda Surabaya. Justru mereka menantang Inggris untuk perang terbuka. Hal itu terungkap dalam pidato Bung Tomo pada 10 November 1945. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memilih setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato yang disampaikan dengan semangat berapi-api melalui radio itu menyulut semangat pemuda Surabaya untuk tidak gentar melawan Inggris. Meski pasukan Inggris dilengkapi dengan senjata dan armada yang canggih, para pejuang tetap bertarung mempertahankan harga diri bangsa. Pertempuran itu mengerahkan 20.000 tentara Indonesia dengan dibantu 100.000 sukarelawan, sedangkan tentara Inggris mengerahkan 30.000 tentara dengan alat perang lengkap. Para pejuang berhasil memukul mundur tentara Inggris meski harus kehilangan 6.000 hingga 16.000 orang. Sementara dari pihak Inggris gugur sebanyak 600 hingga 2.000 orang. Bila kita menengok kembali sejarah masa lalu, perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini tidak bisa dibayar dalam bentuk apapun. Mereka rela bertempur dan tidak gentar meski nyawa menjadi taruhan. Pemirsa, tanggal 10 November tiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hari di mana 76 tahun silam para pemuda dan seluruh elemen bangsa yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur berjuang bangkit mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonialisasi kembali dari pihak Belanda yang dibantu oleh Inggris. Lalu seperti apa relevansi semangat juang para pahlawan? Dahulu untuk saat ini kita telah terhubung dengan RN Bayu Aji, pengajar sejarah Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Vera. Oke Pak Bayu, tentunya selamat Hari Pahlawan dan ini adalah hari yang bersejarah. Tapi untuk menguatkan kembali ingatan kita semua, sebetulnya mengapa tanggal 10 November ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan? Ya. Hari Pahlawan ini ditandai oleh munculnya Kepres Presiden Soekarno 316 tahun 1959
kita tahu bahwasanya pada saat itu ada peringatan upacara kemerdekaan dan kemudian peringatan 10 November. Oleh karena itu, mengingat peristiwa 10 November tahun 45 di Surabaya merupakan peristiwa perang besar setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, peristiwa 10 November kemudian diperingati oleh negara sebagai hari nasional yang mana kemudian kita kenal menjadi julukan kota Surabaya yaitu kota pahlawan, dan tiap 10 November kita memperingatinya. Ya, tapi kalau mengingat momentum pada saat perjuangan dari masyarakat Surabaya, pemuda Surabaya lebih tepatnya, tidak ada rasa takutnya untuk berkorban karena ada puluhan ribu yang menjadi korban begitu ya saat perjuangan itu terjadi. Seperti apa mengulas kembali hal ini? Perang 10 November tahun 45 ini tidak hanya elit saja yang terlibat. Kalau kita bandingkan dengan proklamasi 17 Agustus, para elit yang memiliki peran besar dalam proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi pada perang 10 November tahun 45 tidak hanya elit saja, tetapi masyarakat luas turut melibatkan dirinya untuk menjadi bagian peristiwa tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada kolektivitas spirit bersama untuk mempertahankan kemerdekaan dari pemerintah kolonial yang ingin kembali lagi menjajah. Dan tidak hanya satu kelompok, tetapi semua kelas masyarakat yang ada di Surabaya dan sekitarnya itu melibatkan diri dan harus menjadi bagian peristiwa 10 November. Ya, membangun kekompakan, keberanian, ini kan tidak dalam waktu sehari dua hari. Apa pemicunya sehingga pemuda Surabaya tidak memiliki rasa takut dan berani berjuang untuk hal ini? Memang rentetan 10 November ini panjang ketika ada AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies di Surabaya tanggal 25 Oktober begitu. Kemudian ada juga Nica yang membonceng ingin mengembalikan lagi bahwasanya pemerintahan administratif kepada Netherlands Indies Civil Administration. Nah, di saat yang sama ada maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 45 bahwasanya tanggal 1 September tahun 45 semua wilayah di Indonesia harus mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi di Hotel Yamato itu terjadi pengibaran bendera merah putih biru, dan ini membuat orang-orang di Surabaya melakukan protes dan akhirnya terjadi insiden Hotel Yamato. Sementara itu tanggal 22 Oktober tahun 45 keluar resolusi jihad fisabilillah oleh PBNU karena melihat situasi keadaan yang memang saat itu potensi konflik antara masyarakat dengan pemerintah Inggris saat itu, tentara-tentara Inggris yang akan masuk ke Surabaya. Oleh karena itu ada seruan jihad fisabilillah bagi orang-orang Muslim, terutama di 94 km dari Surabaya untuk berjihad perang suci mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang kemudian nanti menunjukkan bahwasanya antara agama dengan nasionalisme itu ada sambungannya, yaitu hubul waton minal iman. Jadi mencintai, membela tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, kemudian di tanggal 27 Oktober 45 itu ada perselisihan dan kontak senjata pertama yang kemudian membuat DC Hawthorne itu memanggil Soekarno untuk melakukan gencatan senjata. Akan tetapi ketika Soekarno kembali lagi ke Jakarta, masih tetap terjadi konflik dan gesekan, dan ada pertempuran-pertempuran kecil yang kemudian membuat pihak sekutu dan juga pimpinan yang ada di Surabaya untuk melakukan negosiasi lagi terkait gencatan senjata. Dan pada tanggal 30 Oktober setelah perundingan terjadi di Gedung Internasio, ternyata Malabi tewas ketika mobilnya itu melewati milisi-milisi dan terjadi kontak senjata karena miskomunikasi, sehingga itu membuat
situasi di lapangan semakin kacau dan pada akhirnya ada ultimatum dari Mansyah yang kemudian menggantikan Malabi. Ya, tadi Anda katakan bahwa memang ada peran tokoh agama yang menggerakkan pemuda Kota Surabaya ini untuk mau bergerak berjuang begitu ya. Tapi juga bagaimana menggerakkan mereka-mereka masyarakat Indonesia yang berada di luar Kota Surabaya yang juga bergerak, yang juga berjuang di tantangan daerahnya masing-masing pada saat itu. Ini yang kemudian ada semangat kolektivitas bersama ketika berbagai macam kelompok, baik kelompok agama, kelompok nasionalis, kelompok sosial dan paramilisi itu memiliki frame yang sama, memiliki frame bahwasanya mempertahankan kemerdekaan menjadi salah satu tugas bersama sebagai warga negara. Dan saat itu kolektivitas itu terbangun dengan baik. Tidak hanya kelompok tua maupun kelompok muda, berbagai macam kelompok itu ikut melibatkan diri. Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda, di situ banyak sekali kelompok-kelompok dari berbagai macam ideologi bertemu bersama di Surabaya karena ingin mempertahankan kemerdekaan dan kemudian menunjukkan bahwasanya spirit untuk merdeka ini tidak bisa dicegah. Dan kemudian dengan berbagai macam elemen kemudian mereka meneriakkan merdeka atau mati, merdeka tetap merdeka. Ya, Pak Bayu, kalau kita lihat relevansinya dengan kehidupan kekinian saat ini begitu ya, kita membutuhkan namanya pahlawan masa kini. Tapi bagaimana menarik benang merahnya dari perjuangan masa lampau yang kita ini berperang dengan secara fisik begitu, tapi saat ini kan kita perangnya adalah perang teknologi, perang berbasis internet begitu. Banyak sekali kekuatan ataupun juga ketangguhan masyarakat kita yang diuji, bagaimana kerukunan itu bisa terjalin, kekompakan itu bisa terjadi, seperti yang tadi disampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia saja pada saat itu bisa kompaknya luar biasa dari berbagai elemen bangsa terlibat. Nah, bagaimana relevansinya dengan kondisi saat ini? Relevansi dari peristiwa 10 November terkait dengan kolektivitas artinya saat ini warga negara Indonesia, kita semuanya harus memahami para pendiri negara, para pejuang bangsa Indonesia ini mengorbankan harta dan jiwa. Tidak sedikit mereka melakukan pengorbanan. Oleh karena itu sudah saatnya bangsa Indonesia saat ini dengan berbagai macam latar belakang ideologi bisa memberikan sumbangsi terhadap bangsa Indonesia. Kita tahu hal yang paling susah adalah mengisi kemerdekaan, membangun negeri dengan kolektivitas. Oleh karena itu momentum 10 November ini alangkah lebih baiknya para elit politik, kemudian masyarakat, semuanya bisa bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia. Kita tahu eskalasi politik di hari-hari yang lalu begitu tinggi. Oleh karena itu, marilah momentum ini kita merefleksikan diri, kita memberikan sumbangsi kepada bangsa Indonesia dengan memperkuat bidang kita masing-masing, membangun sesuai dengan passion kita masing-masing. Bagi para politisi, mereka harus memperjuangkan rakyat dan kemudian bagaimana politik ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya politik identitas. Ilmuwan juga harus bisa memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan ataupun bisa jadi olahragawan mempersembahkan prestasi terbaiknya untuk negeri. Jadi ini semua menjadi satu bagian yang utuh. Ya, memaknai Hari Pahlawan dengan mengukir banyak prestasi dan memperkuat kesatuan rasa nasionalisme kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Bayu Aji sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Vera.